Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Tusmianti dengan NIM 1800396. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian skripsi yang akan saya lakukan yang berjudul ELKPD Virtual Field Trip Pembuatan Briquet berbasis Education for Sustainable Development dalam materi energi alternatif untuk sekolah dasar. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, Education for Sustainable Development atau ESD. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat bermanfaat dan membawa arus perubahan yang sangat cepat di dalam dunia pendidikan. Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara menuju pendidikan berkelanjutan tahun 2030. Hal ini terlihat dari digelarkannya Lokal Karya Nasional Inisiatif Indonesia Menuju Pendidikan Berkelanjutan tahun 2030 yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2021 di Tangerang Selatan, dikutip dari Kemendikbudristek tahun 2021. Dengan hal itu, pendidikan merupakan dasar dalam proses pembangunan berkelanjutan, khususnya di dalam pengembangan sumber daya manusia AFLA 2019. Untuk melahirkan peserta didik yang mampu memiliki kesadaran serta tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, perlu mengintegrasikan konsep ESD di dalam proses pembelajaran. ESD ini bertujuan untuk peserta didik dalam membuat keputusan dan membuat tindakan dalam meningkatkan kualitas hidupnya pada masa kini dan masa depan menurut UNESCO tahun 2017. Selanjutnya, salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia ini menurut Lestari tahun 2021 adalah ketergantungan energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara yang menimbulkan berbagai masalah seperti menipisnya cadangan minyak serta kenaikan harga akibat permintaan yang lebih besar dari produksi minyak dan polusi gas rumah kaca akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Hal ini tentunya menyebabkan ketersediaan bahan bakar minyak belum terpenuhi karena pemborosan dalam mengkonsumsi energi fosil serta menghambat investasi sumber-sumber energi yang ramah lingkungan. Dan juga minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena menyebabkan ketimpangan antara harga bahan bakar minyak dengan cadangan minyak yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan peningkatan sumber energi terbarukan atau energi alternatif dapat mengatasi pemakaian bahan bakar fosil, yaitu dengan menggunakan briquet. Nah, briquet ini merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber energi untuk makhluk hidup. Tujuan dari penggunaan briquet yaitu sebagai sumber energi alternatif untuk pengalihan bahan baku pembakaran yang tidak menimbulkan polusi udara. Bahan bakar briquet batu bara lebih dikenal masyarakat dibandingkan dengan bahan baku sederhana seperti tempurung kelapa, sekam padi, dan serbuk gergaji kayu. Dan menurut Jamilatun 2008, asap pembakaran batu bara sangat mengotori udara, sedangkan briquet tempurung kelapa memiliki waktu pembakaran yang lama sehingga menyebabkan hasil kualitas briquet tempurung kelapa ini cukup baik untuk digunakan sebagai energi alternatif. Dan menyikapi permasalahan yang terjadi, hal ini mendesak dunia pendidikan untuk mengintegrasikan nilai dasar dari pengembangan berkelanjutan ke dalam semua aspek lingkungan pembelajaran, khususnya pada materi sumber energi alternatif. Dengan mengetahui dan menyaksikan proses produksi dalam pembuatan briquet, dapat menanamkan kemampuan berpikir kritis dan mempersiapkan manusia untuk peduli terhadap lingkungannya dengan cara mengaitkan peserta didik untuk melakukan aktivitas dengan studi lapangan. Dengan menggunakan metode field trip, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan mengamati objek yang akan dipelajari, sehingga apa yang diperoleh akan berkesan dan sulit dilupakan, menurut Mansjur tahun 2018. Namun pada kenyataannya, pada saat ini pembelajaran secara langsung, jarang sekali guru mengaplikasikan metode ini karena terkendala waktu, biaya, jarak, dan tenaga. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai sumber belajar menjadi alternatif peserta didik dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan smartphone.
Oleh sebab itu, peneliti mencoba membuat inovasi dengan mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan virtual field trip. Metode virtual field trip ini sebagai alat bantu belajar siswa yang difasilitasi oleh guru dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya dan dapat membuat peserta didik untuk berpikir kritis menggunakan teori yang ada di dalam media ini tanpa harus datang langsung ke dalam pabrik pembuatan briket menurut Handayani dan kawan-kawan tahun 2018. Untuk menggali pemahaman lebih terkait konsep-konsep dasar yang akan dipelajari, tentu perlunya adanya bahan ajar untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan dari kurikulum 2013 ini. Dan berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, maka peneliti mencoba mengembangkan sebuah produk ELKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis Education for Sustainable Development dengan pokok bahasan materi sumber energi alternatif untuk sekolah dasar, di mana LKPD ini nantinya dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh peserta didik dengan menggunakan smartphone. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan terhadap energi fosil yang menyebabkan minyak bumi saat ini semakin langka dan menipis persediaannya, sehingga perlu adanya penerapan konsep ESD di sekolah dasar. Yang kedua, kurangnya bahan ajar elektronik berupa LKPD, Virtual Field Trip di sekolah dasar berbasis ESD yang dapat memfasilitasi siswa dalam belajar mandiri dalam pembelajaran sumber energi alternatif briket. Muncul permasalahan secara umum mengenai bagaimana LKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD dapat dikembangkan sebagai perangkat pembelajaran di sekolah. Adapun rumusan masalah untuk diteliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk LKPD, materi sumber energi alternatif yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana rancangan produk LKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD di dalam materi sumber energi alternatif di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana uji coba produk ELKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD dalam materi sumber energi alternatif di sekolah dasar. Dan yang keempat adalah bagaimana produk akhir ELKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD dalam materi sumber energi alternatif di sekolah dasar. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapatkan bahwa tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk mengembangkan ELKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD di dalam materi sumber energi alternatif untuk sekolah dasar. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui bentuk LKPD materi sumber energi alternatif yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, mengembangkan dan mendeskripsikan bentuk rancangan produk ELKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD di dalam materi sumber energi alternatif di sekolah dasar. Ketiga, melakukan uji coba produk ELKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD di dalam materi sumber energi alternatif di sekolah dasar. Dan yang keempat, menghasilkan produk akhir dari ELKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD di dalam materi sumber energi alternatif di sekolah dasar. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara teoritis mengenai produk ELKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD di dalam materi sumber energi alternatif untuk sekolah dasar serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Dan manfaat praktis dari hasil penelitian ini diantaranya yang pertama, bagi peserta didik, produk ELKPD dapat dijadikan fasilitasi peserta didik dalam belajar mandiri terkait materi sumber energi alternatif briket dan mampu membuat siswa menerapkan nilai ESD dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini dapat memberikan referensi untuk guru dalam mengembangkan ELKPD serta hasil produk ini dapat dijadikan panduan dalam menerapkan pembelajaran berbasis ESD untuk sekolah dasar. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan ELKPD Virtual Field Trip berbasis ESD pembuatan briket khususnya pada materi energi alternatif. Dan yang keempat,
Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap pengembangan LKPD Virtual Field Trip berbasis ESD untuk sekolah dasar. Peneliti juga dapat memperoleh pengalaman secara nyata dalam menghasilkan produk LKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD materi sumber energi alternatif. Rangka teori dari proposal penelitian ini berisi yang pertama, pembelajaran berbasis Education Sustainable Development atau ESD. Di dalamnya berisikan tentang implementasi ESD pada kurikulum 2013 di sekolah dasar. Yang kedua, integritas materi sumber energi alternatif di sekolah dasar. Di dalamnya berisikan tentang materi sumber energi alternatif dan penggunaan sumber energi alternatif briket. Yang ketiga, berisikan tentang pengaplikasian metode virtual field trip berbasis ESD. Di dalamnya meliputi tentang virtual field trip berbasis Education Sustainable Development atau ESD. Dan yang keempat, berisikan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di dalamnya membahas tentang pengertian LKPD, fungsi dan tujuan LKPD, manfaat LKPD, syarat LKPD, dan langkah-langkah penyusunan dalam LKPD. Dan yang terakhir, berisikan tentang ELKPD Virtual Field Trip berbasis ESD. Di dalamnya membahas tentang penerapan LKPD Virtual Field Trip berbasis ESD di sekolah dasar. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yang pertama, penelitian oleh Syifa Fauzia dan Gulam Hamdu tahun 2021 dengan judul Pengembangan LKPD berbasis Education for Sustainable Development materi perubahan iklim di sekolah dasar. Yang kedua, penelitian oleh Siti Fatima tahun 2019 dengan judul Pengembangan lembar kerja peserta didik pada pembelajaran outdoor berbasis STEM di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode Design Based Research atau DBR dengan desain penelitian yang digunakan yaitu berupa pengembangan. Karena di dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan bahan ajar elektronik berupa LKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis ESD dalam materi energi alternatif. DBR ini menekankan pada proses penelitian secara berulang yang tidak hanya mengevaluasi produk atau intervensi inovasi, tetapi secara sistematis berupaya meningkatkan prinsip-prinsip desain menurut Amil dan Riff 2008. Nah, di dalam LKPD ini nantinya akan berisi ringkasan materi, soal-soal biasa yang tidak melibatkan konteks berpikir aktif, dan langkah kerja yang berupa games yang akan dilakukan siswa yang disajikan dalam bentuk gambar, animasi, dan terdapat video virtual field trip dari pembuatan briket. Nah, LKPD ini juga dapat digunakan siswa di dalam proses belajar mandiri kapanpun dan dimanapun menggunakan smartphone. Nah, di dalam metode ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan LKPD Virtual Field Trip ini menurut Emil and Rivers tahun 2008. Yang pertama ini masalah atau identifikasi dan analisis masalah oleh peneliti dan praktisi secara kolaboratif. Tahap ini merupakan tahapan awal di mana peneliti mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah yang akan diteliti melalui studi literatur, meliputi artikel, proceeding, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu perencanaan atau perencanaan, mengembangkan solusi berdasarkan teori, desain prinsipal, dan inovasi teknologi. Dan selanjutnya pada tahap ini merupakan tahapan di mana peneliti merancang seluruh jalannya proses penelitian dalam pengembangan produk yang akan dihasilkan, yaitu dengan melakukan GD, fokus di group discussion bersama dosen pembimbing skripsi dan tim pengembangan perangkat pembelajaran virtual field trip yang akan dibuat. Dan yang ketiga, siklus berulang atau melakukan uji coba dan perbaikan secara berulang. Pada tahap ini mengukur kelebihan dan kekurangan dari produk yang dihasilkan dan melakukan perbaikan. Uji coba yang dilakukan secara berulang ini sampai produknya layak untuk digunakan oleh peserta didik. Setelah uji coba produk, peneliti akan menyebarkan angket berupa kuesioner terhadap
produk yang dikembangkan berupa LKPD Virtual Field Trip berbasis SD. Dan langkah yang terakhir yaitu referensi atau refleksi untuk menghasilkan desain prinsipal dan meningkatkan implementasi dari solusi. Nah, jadi setelah semua tahapan yang sudah dilakukan, tahapan akhir dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah desain akhir dari LKPD Virtual Field Trip berbasis ESD. Lalu dilakukan refleksi apakah dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan atau kekurangan dari hasil desain produk yang telah dibuat peneliti. Refleksi ini berdasarkan angket yang nantinya akan disebarkan kepada peserta didik. Partisipan dan tempat penelitian. Partisipan yang terlibat di dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 di salah satu sekolah dasar yang berada di wilayah kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kami memilih SDN 1 Sukamaju dan SDN 1 Nagasari. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama wawancara. Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung kepada guru kelas untuk mengetahui sejauh mana guru ini memahami konsep pembelajaran berbasis SD dan apakah sudah diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua itu ada observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung kondisi di lapangan. Hal yang harus diamati yaitu ketika respon peserta didik terhadap pembelajaran. Yang ketiga yaitu studi dokumentasi. Nah, di sini pada penelitian ini diperlukan untuk menganalisis dokumen yang dapat mendukung penelitian. Nah, di dalam ini berupa buku siswa, kurikulum 2013, dan LKPD yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang keempat ada expert judgment atau penilaian ahli atau validator, yaitu tahapan yang harus dilakukan pada penelitian ini ketika produk sudah dihasilkan, harus melakukan validasi oleh validator ahli sesuai dengan bidangnya. Hal ini untuk menilai kelayakan suatu produk yang dibuat dari penelitian ini. Dan yang kelima ada focus group discussion atau FGD. Nah, FGD ini dilakukan bersama tim pengembangan media pembelajaran virtual field trip bersama dengan dosen pembimbing skripsi. Dan yang terakhir yaitu angket. Nah, angket ini disebarkan kepada peserta didik untuk mengukur kelebihan dan kekurangan dari produk yang akan dihasilkan peneliti untuk dilakukan refleksi. Angket ini nantinya akan berisi pertanyaan mengenai kemanfaatan suatu produk yang dihasilkan, penyajian materi dalam LKPD, dan penggunaan LKPD. Dalam mengumpulkan data, memerlukan alat berupa instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sehingga data lebih mudah didapatkan dan sistematis. Nah, di dalam instrumen penelitian ini berisikan kisi-kisi pedoman wawancara, kisi-kisi pedoman observasi, kisi-kisi pedoman studi dokumentasi, kisi-kisi pedoman FGD, kisi-kisi pedoman angket, dan kisi-kisi pedoman expert judgment. Nah, ini merupakan kisi-kisi pedoman wawancara dan kisi-kisi pedoman angket yang nantinya akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya terdapat kisi-kisi pedoman observasi dan kisi-kisi pedoman studi dokumentasi. Dan yang terakhir ada kisi-kisi pedoman focus group discussion FGD dan kisi-kisi pedoman lembar validasi ahli. Dan di dalam kisi-kisi pedoman lembar validasi ahli ini terdapat validator yaitu ahli media dan ahli materi untuk mengukur kelayakan dari produk yang nantinya akan dihasilkan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini dalam penelitian ini menggunakan model Mills dan Huberman tahun 1984 di dalam Sugiono tahun 2015. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, reduksi data atau data reduction. Mereduksi data atau meringkas yaitu memilih data yang pokok dan memfokuskan data pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta mencari tema dan membuang hal yang tidak perlu. Menurut Sugiono tahun 2015. Nah, hasil dari tahapan ini dapat berupa ringkasan yang didapatkan pada saat melakukan observasi dan wawancara awal penelitian dilakukan.
Dan selanjutnya yang kedua, setelah itu penelitian melakukan penyajian data yang terorganisasikan yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dirancang. Data dapat berupa paragraf deskripsi atau dengan skema. Dan langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan oleh penelitian yaitu menarik kesimpulan mengenai LKPD Virtual Field Trip pembuatan briket berbasis SD untuk sekolah dasar dan kemudian verifikasi data penelitian yang telah diperoleh.